years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my head. Memang dari informasi berita disampaikan oleh pihak Humas ya, Polres Jaksel, bahwasannya proses perkara saudari Nikita Mirzani itu sudah dilakukan gelar perkara ya, yang akhirnya dari hasil gelar perkara itu dinaikkan proses perkara tersebut naik sidik atau tahap penyidikan ya, yang tentunya kalau penyidikan dalam konteks hukum acara pidana itu sudah ditemukan terangnya suatu perbuatan pidana gitu loh, dari apa yang dilaporkan oleh saudari Nikita Mirzani yang dilakukan oleh seseorang dan atau lebih dari seseorang terkait perbuatan pidana tersebut gitu. Mas, tahapan KUHAP itu ataupun sesuai dengan dari Perkapolri juga mengenai sistem manajemen penyelidikan dan penyidikan perkara hukum itu ada tahapannya ya. Ketika pertama dilakukan gelar perkara, maka ternyata dinaikkan sidik atau penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan, tandanya ada terangnya suatu perbuatan pidana ya. Setelah itu maka untuk memenuhi semua kelengkapan unsur pidana atau bukti pidana lebih sempurna, maka dipanggil para pihak, Mas ya. Biasanya setelah naik sidik ini dipanggil siapa saja, pelapor dipanggil ya, saksi-saksi yang terkait dipanggil, termasuk terlapor, Mas. Dalam rentang medio pemanggilan para pihak ya setelah penyidikan atau naik penyidikan, maka ini rentang medio untuk bisa menetapkan apakah ini bisa lanjut untuk menetapkan sebagai tersangka seseorang dan atau lebih gitu loh. Tetapi dalam rentang waktu naik sidiknya ya, pihak penyidik akan melakukan SPDP, mengeluarkan surat SPDP, surat perintah penyelidikan, penyidikan, surat perintah dimulainya penyidikan. Kemana? Dari Polres Jaksel dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Maka proses ini sudah semakin mengkerucut untuk menetapkan sebagai tersangka siapa ya diduga terang melakukan perbuatan pidana kepada pihak pelapor. Saudari Nikita Mirzani ini terkait kepada anaknya ya, LM ini, itu kan Undang-Undang Perlindungan Anak yang utama, Mas. Undang-Undang Kesehatan dan juga KUHP, betul ya? Nah, soal pasal yang disangkakan kan tentunya akan ada pengembangan penyelidikan dan penyidikan saat ini. Maka kalau kita lihat dari berita ya, yang disangkakan pasalnya adalah pasal yang ancaman ini maksimal, Mas. Ya, ada persetubuhan di bawah umur, dugaan, kemudian ada aborsi ya. Ini sangat, kalau kita lihat baca pasalnya saja, ancaman kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu 3 tahun sampai ancaman 15 tahun. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh saya tadi, bahwasannya inilah bentuk negara intervensi dalam melindungi anak dan wanita, khususnya anak-anak gitu loh. Maka adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, sekali lagi, Mas, ada Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, ada Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini kan bukan hanya suami dan istri, tapi di dalamnya juga ada anak. Ya, ini ada salah satu 3 undang-undang khusus ya, yang tentunya negara ini peduli untuk melindungi anak-anak di bawah umur. Seperti soal fakta ataupun peristiwa pidana kan tentunya itu proses material ya, material pidana yang tentunya itu ada di ranahnya kepolisian, Mas. Ya, apakah ini peristiwanya pada kapan ya, waktunya kapan, jam berapa, di mana ya, kemudian seperti apa, melakukannya pakai apa gitu kan. Nah, ini unsur materi pidana yang tentunya mengenai kronologis detailnya itu lebih kepada pihak kepolisian ya. Kita bisa akan mendengar nanti kalau memang pihak penyidik ataupun Polres Jakarta Selatan menyampaikan soal kronologis terjadinya peristiwa pidana ini, yang akhirnya misalkan Polres Jakarta Selatan menetapkan tersangka dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak pelapor yang saat ini sudah disiapkan oleh pihak lawannya saudari Nikita Mirzani gitu loh. Itu sih sah-sah saja ya, namanya kita penasihat hukum, kita kuasa hukum, kita lawyer, kita advokat, kita pengacara. Ya tentunya kan kita ditugaskan sesuai dengan undang-undang ya 18 tahun 2003 soal undang-undang advokat. Apa itu? Mendampingi, membela hak-hak hukum warga negara. Ya,
tentunya sah-sah saja ya penasihat hukum untuk bisa mendampingi, membela apapun. Ya tentunya kan ada kode etik di advokat itu. Selain kita tunduk kepada undang-undang advokat, advokat itu tunduk juga kepada kode etik asosiasinya. Ya, asosiasi ini sudah mumpuni, asosiasi ini sudah sama ya kode etiknya apa saja. Tentunya kan kita lawyer ini punya asas kebebasan. Ya, apakah kita menganalisis suatu perkara ini memang betul peristiwa pidananya atau ini bukan? Ya kalau memang ini peristiwa pidananya betul, maka langkah-langkah lawyer harus bisa memastikan ya hak-hak hukumnya si kliennya ini benar-benar ditunaikan, dilakukan, ya tidak dirampas hak asasinya misalkan seperti itu ya. Yang sebelumnya ya kalau memang sudah ditetapkan tersangka kan tentunya ada tangkap tahan, ya hak rampas itu sudah dilakukan oleh negara gitu loh. Maka selayaknya seharusnya ya advokat atau penasihat hukum dari perkara ini itu lebih memastikan ya analisis hukum yang benar. Ya, kalau memang ini dilakukan oleh kliennya, seharusnya mempersiapkan dengan benar gitu loh. Tapi juga dengan analisis hukum yang benar gitu loh. Jangan sampai gegap gempita gitu loh, tanpa dasar ya, penilaian gitu ya, asumsi. Nah ini saya harapkan sih tidak sampai seperti itulah ke depannya, agar memang perkara hukum itu betul-betul dipastikan ya pembelaannya pun itu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu. Kalau saran saya dari pihak pelapor untuk terus mengawal perkara ini dengan baik ya, tentunya memastikan prosedural ini tegak lurus sesuai dengan peraturan yang berlaku di kepolisian ya, undang-undang yang dilakukan oleh kepolisian. Pihak pelapor harus terus mengawal perkara ini dengan sebaik-baiknya ya, dan juga harapan saya pelapor memberikan edukasi kepada masyarakat ya, agar lebih sadar kepada keluarga-keluarga di Indonesia dalam melindungi anak-anaknya, baik lelaki ataupun wanita. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk terlapor misalkan, saran saya adalah jangan melarikan diri ya, misalkan seperti itu ya, melarikan diri atau memberikan alasan-alasan yang tidak dapat sesuai dengan hukum ya, atau menghindar gitu. Harapan saya pihak terlapor pun bisa kooperatif mas ya, betul-betul misalkan bila mana terang pidana ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, maka harapan saya bisa menyampaikan ya fakta-fakta yang sebenarnya sesuai dengan perkara hukum ini, dan juga pihak penasihat hukum bisa membela sesuai dengan hak-hak hukum warga negara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti ini.